Lihat perjuangan saat ini begitu kejinya orang-orang pelangi menginjak, kemudian memukul, melukai. Hanya masalah tidak setujunya kurikulum pelangi dimasukkan ke dalam pembelajaran di negara Amerika Serikat. Oh, para orang tua yang protes atas adanya kurikulum seperti itu, luar biasa kejinya. Sedangkan di Indonesia sekarang sudah mulai merangkak berkat anggaran-anggaran yang mereka gelontorkan. Al-Quran begitu jelas dan nyata mengungkapkan tentang kejinya ajaran mereka. Ini bukan cerita masa lampau, masa kini. Maka bagi para orang tua, di pemilihan tahun 2024 besok, sesungguhnya itu perjuangan hari ini. Bagaimana supaya tidak terjadi peristiwa seperti ini. Ingat, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, silahkan partai apapun. Di sini tidak berbicara tokoh per tokoh, tapi mari kita bersama-sama perjuangkan hari ini. Bukan sekolah yang menggunakan program CI, program BI, dan bilingual itu sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi dengan adanya Putri Aryani mencuat ke permukaan, perlu dikaji. Ternyata pendidikan di Bantul, Yogyakarta bisa menembus. America Got Talent 2023 adalah tonggak sejarah untuk mengkaji ulang bagaimana program CI, program BI, dan program bilingual. Yang belakangan juga diluncurkan program SKS yang pada akhirnya luluh lantak. Dunia internasional itu sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat kerusuhan yang sedang terjadi antara kaum Sodom dengan orang tua yang menolak kurikulum legalitas LGBT di Amerika Serikat berikut ini. Sementara kurikulum di Indonesia yang sudah baik, kurikulum di Indonesia yang memihak kepada dunia pendidikan, yang memprioritaskan ajaran agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu, 5 agama sudah terekrut di dalamnya, tapi terus diobok-obok, alasannya tidak bermutu. Dengan adanya Putri Aryani mencuat ke permukaan, menggebrak publik Amerika Serikat, apa yang terjadi? Mari kita simak cerita ini sampai tuntas. Mudah-mudahan kita bisa membuka mata. Anak yang mempergunakan kurikulum berdiferensiasi seperti program cerdas istimewa atau CI, program bakat istimewa atau BI, apalagi program bilingual. Hangus sudah. Program tersebut menjadi tersyok-syok awalnya dan akhirnya sekarang menghilang. Dengan adanya program America Got Talent tahun 2023 yang mengangkat Putri Aryani berhasil ya, sampai mendapatkan penghasilan 2,5 juta dolar. Itu sekitar melampaui angka 30 miliar per bulan. Dan perhitungannya tentu dengan aplikasi ya, bukan secara manual. Dan kemarin saya sudah mengikuti program dengan UNESCO di perguruan tinggi Telkom Indonesia Buah Batu. Lagu Loneliness ciptaan Putri itu dibuat pakai AI, dinyanyikan oleh Bruno Mars. Enak aja orang bikin ya. Bapak juga kalau mau bisa Pak.
Saya kan sudah punya nih voice recording voice punya bapak. Ada sampling suara kan, dia bikin jadi suara saya. Ada sampling pidato Pak Jokowi jadi sampling juga kan. Saya jadi mikir ini gimana? Bu Sinta, kita harus bicara nih isu yang lain, AI dan hak cipta, hak kekayaan intelektual. Tentang program AI ya. Oke, hadirin sekalian, tentang sekolah yang menggunakan program CI, program BI, dan bilingual itu sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi dengan adanya Putri Aryani mencuat ke permukaan, perlu dikaji. Ternyata pendidikan di Bantul, Yogyakarta bisa menembus Amerika Got Talent 2023. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang di Amerika sedang ramai bagaimana susahnya memperjuangkan hak asasi manusia berdasarkan akidah agama monoteisme. Jika zaman dahulu ada tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanak, di mana ada Rasul yang diutus kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Kisahnya kerap dijadikan landasan pelanggaran perbuatan homoseksual dalam agama Abraham. Lihat perjuangan saat ini, begitu kejinya orang-orang pelangi menginjak, kemudian memukul, melukai, hanya masalah tidak setujunya kurikulum pelangi dimasukkan ke dalam pembelajaran di negara Amerika Serikat. Para orang tua yang protes atas adanya kurikulum seperti itu, luar biasa kejinya. Sedangkan di Indonesia sekarang sudah mulai merangkak berkat anggaran-anggaran yang mereka gelontorkan. Al-Quran begitu jelas dan nyata mengungkapkan tentang kejinya ajaran mereka. Ini bukan cerita masa lampau, masa kini. Maka bagi para orang tua, di pemilihan tahun 2024 besok, sesungguhnya itu perjuangan hari ini. Bagaimana supaya tidak terjadi peristiwa seperti ini. Ingat, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, silahkan partai apapun. Di sini tidak berbicara tokoh per tokoh, tapi mari kita bersama-sama perjuangan itu dari mulai hari ini. Bukan menunggu tahun 2024. Tapi sekarang mari merenung. Jika di Indonesia sekarang ini kedengaran masih damai, suara azan masih berkumandang, walaupun ada upaya untuk menghilangkan suara adzan karena dianggap sebagai polusi suara, polusi ketenangan batin, polusi yang dianggap atau disandingkan dengan suara-suara anjing, suara-suara iblis, suara-suara musik yang hingar-bingar diidentikan dengan suara tilawah dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, ikuti cerita ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan.